Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun al-mukhlisun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada panutan kita, pemimpin kita, tauladan dan model terbaik kita sepanjang masa, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada kita umatnya. Kita semuanya berharap moga kelak di yaumul hisab kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah khutbah adalah surah Al-Baqarah ayat 279. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalimat man, siapa saja itu lafdun am, lafad umum. Bisa yang diberi hikmah orang-orang beriman seperti kita, bisa juga orang-orang di luar kita. Yang jelas, wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya, maka sesungguhnya ia telah diberi khairan katsira. Ini kalau dalam bahasa ilmu tafsir, ayat ditafsir oleh ayat, ayat dijelaskan oleh ayat. Sering banget Ustadz saya mendengar kalimat hikmah. Apa itu artinya hikmah? Ayat ini menjelaskan hikmah adalah kebaikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Berarti hikmah artinya kebaikan. Wa ma yadzakkaru, dan tidak akan mendapat pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Berkata orang-orang bijak, al-hukama, qala al-hukama, orang-orang bijak berkata, likulli haditsatin hikmah. Setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada hikmah. Baik peristiwa atau kejadian yang menyenangkan, bahkan peristiwa yang tidak menyenangkan. Pasti ada hikmah. Maksudnya apa? Banyak sisi kebaikannya. Kata Allah, hanya orang-orang yang berakal yang bakal menemukan kebaikan di balik peristiwa yang tidak menyenangkan. Oleh karena kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita dapat musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kita tidak menemukan sisi baik, kata Allah, berarti kamu tidak berakal. Kalau orang berakal, di tengah musibah sekalipun, dia akan menemukan kebaikan. Hari ini tanggal 6 Muharram, masih tanggal-tanggal awal tahun baru Islam 1446 Hijriah.
masih sangat relevan untuk mencoba menggali ada apa di balik hijrah. Yang jelas peristiwa hijrah pasti semua kita paham. Gak enak lah. Berair mata. Sedih. Antum Nabi Muhammad. Rumahnya dikepung. Ya, semuanya satu tekad. Angkat Muhammad. Atau penggal kepalanya. Sedih lah. Langsung Allah mengabarkan lewat malaikat Jibril dengan turunnya surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ikshaynahum fa hum la yubsirun. Terjemah bebasnya Muhammad, genting gawat. Rumahmu sudah dikepung oleh anak-anak muda Quraisy. Mereka mendapat mandat dari sidang paripurna. Jadi kalau kepala-kepala suku sudah ngumpul di Darun Nadwah, gedung parlemen, Darun Nadwah itu gedung parlemen. Kalau kepala-kepala suku sudah ngumpul di situ, itu pasti akan ada keputusan besar. Muhammad dirayu, dibujuk dengan 4 hal ditolak semua. Kita udah nggak punya lagi mau nawarin apa. Agar berhenti atau sekurangnya mengurangi aktivitas dakwahnya. Ditawarin kedudukan, ditolak. Ditawarin harta, ditolak. Ditawarin perempuan, ditolak. Bahkan opsi setahun menyembah Tuhan masing-masing, ditolak juga. Mau nawarin apa lagi? Akhirnya kepala suku satu kata. Agar Muhammad gak lagi melakukan aktivitas dakwah, cuma satu, habisi dia. Jadi sebenarnya yang gak bisa hidup bertoleransi siapa ya? Orang kafir Quraisy gak bisa. Islam bisa hidup dengan siapapun. Ya. Keputusan dari sidang paripurnanya Darun Nadwah satu, habisin Muhammad. Allah tidak ingin utusannya binasa. Karena dia akan membawa risalah Allah untuk didakwahkan kepada umat manusia. Datanglah malaikat Jibril dengan satu ayat. Surah Yasin ayat 9. Muhammad, malam ini juga, detik ini juga, kamu harus keluar dari rumah, bahkan harus pergi meninggalkan Mekah. Apa bahasanya? Terusir. Sedih lah. Antum terusir dari rumah sendiri, dari tanah sendiri, dari sawah ladang sendiri, dari tumpah darah. Sedih. Kemana? Kan rumahnya udah dikepung. Aman Muhammad, kata Jibril. Karena orang-orang yang akan berbuat makar jahat kepadamu, sudah ditidurkan oleh Allah, dan Allah menidurkan mereka seperti mayat. Fakshainahum. Tidur lelap banget. Diinjek-injeknya gak bangun. Mayat udah. Simple. Allah menyelamatkan hambanya dari makar besar, simple. Tidurin aja tuh orang jahat, pules banget. Rasulullah bisa keluar dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Aman. Pilulah, sedih. Apa yang bisa dibawa? Orang terusir. Bawa nyawa aja sama raga udah untung. Salah satu sahabat yang ikut membersamai Rasulullah hijrah, beda waktu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia orang Mekah, cuman pernah mengelanglang buana ke Romawi. Ya enggak, ketika balik lagi, dia memeluk Islam, ya gelarnya Ar-Rumi. Jadi sebenarnya dia orang Mekah, ya, yang pernah bepergian lama, balik lagi. Miskin, merantau gagal. Balik lagi ke Mekah dalam keadaan miskin. Kemudian memeluk Islam. Dengan izin Allah, dagangannya sukses, bisnisnya sukses, hingga Suhaib Ar-Rumi menjelma mirip-mirip Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Ikutlah hijrah. Berapa mobilnya? Pakai bahasa sekarang, onta dulu. Ribuan ontanya Suhaib Ar-Rumi. Saat memutuskan untuk ikut Nabi ke Madinah, cuman bawa 10 onta, yang 1 ditunggangi, yang 9 buat barang yang bisa dibawa. Dipergokilah oleh orang-orang Quraisy. Mereka tanya, pakai bahasa gaulnya, lo mau kemana Suhaib? Itu apa di punggung onta? Gak bisa bohong, sama ikut Muhammad. Enak aja. Dulu kamu datang ke sini miskin, sekarang udah kaya mau pergi. Nggak bisa.
atau orang-orang kafir Quraisy yang menghadang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ancamannya, tinggalkan harta atau kamu saya bunuh. Sedih hijrah. Akhirnya apa? Kalau onta ini, barang ini saya serahkan semua, apa kalian akan membiarkan aku untuk terus melanjutkan perjalanan ke Madinah? Iya. Ditinggal semua ontanya. Ditinggal semua kekayaannya. Nah, kita kalau mendapat peristiwa yang sedih jangan larut berlama-lama. Buru-buru cari, ada apa hikmah di balik ini? Banyak sekali, nggak mungkin saya tadi dibisikin 15 menit untuk bisa mengungkap semua mutiara hikmah di balik ini. Paling nggak satu, demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Para kaum muhajirin rela meninggalkan semua. Bahkan istri nggak mau diajak, ya ditinggal. Suaminya, istrinya ikut Rasulullah, suaminya nggak mau, ya ditinggal. Bapak ibunya mau, anaknya nggak mau, ya ditinggal. Anaknya mau, orang tuanya nggak mau, ya ditinggal. Kalau harta, siapa yang bisa bawa tanah, rumah, ruko, tinggal semua. Ternyata itu semua dilakukan oleh baginda Rasul dan oleh kaum muslimin, sahabat muhajirin. Satu, menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah. Kenapa? Akan datang suatu hari, harta benda, kekayaan, aset, anak-anak yang hebat, yang sukses, tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa membela kita di hadapan Allah, kecuali orang yang memiliki qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah 6 perkara, yang 4 dikabul, yang 2 ditolak. Jadikan aku ya Allah orang yang memiliki hikmah kebaikan yang banyak, dikabul. Rabbi habli minas solihin. Jadikan aku menjadi orang yang soleh, dikabul. Jadikan aku menjadi orang yang selalu berkata benar, biar aku dikenang sepanjang masa, dikabul. Jadikan aku kelak menjadi ahli waris surga Firdaus, dikabul. Lalu apa permintaan Nabi Ibrahim yang ditolak? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, jangan kau membuat aku sedih di hari manusia kelak dibangkitkan dari alam kubur. Anak mana yang bisa senyum, apalagi tertawa, kalau dengan matanya melihat ayah dan ibunya engkau campakkan ke dalam api neraka. Ampuni ayahku, Rabb. Ampuni ibuku, Rabb. Sekalipun mereka berdua kembali ke pangkuanmu, masih dalam golongan orang yang tersesat. Ngerengek Nabi Ibrahim. Diabadikan permintaannya di surah 26 ayat 83 sampai 88. 2 doa permintaan Ibrahim ditolak. Jangan kau membuat sedih kepadaku ya Allah pada hari manusia dibangkitkan. Siapa di antara kita yang bisa merenungkan, nggak sedih, merenung nggak sedih, bapak ibunya dilempar ke api neraka nggak sedih lah. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibrahim, sudah datang hari anak sehebat apapun, kalau pakai bahasa gaul kayak lo, Nabi Rasul. Harta sebanyak apapun nggak akan bisa nolong. Kalau sekarang anak, harta dalam tanda kutip bisa nolong kita. Tapi akan datang nanti anak punya gelar setinggi apapun, punya harta sebanyak apapun, nggak bisa dijadikan tebusan. Hanya orang-orang yang datang kepadaku dengan akidah, dengan iman yang lurus, yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para sahabat yang dididik oleh Rasulullah 13 tahun di Mekah paham. Hanya iman yang akan menyelamatkan diri kita kelak di yaumul qiyamah dari azab yang pedih. Oleh karena hijrah salah satunya adalah mari kita terus memupuk iman kita, akidah kita. Agar apa? Agar semua yang datang dari Allah
kita bisa menutup rapat kepala kita dan membuka lebar dada kita. Mengapa? Kalau perintah-perintah Allah, syariat Allah diterima dengan kepala, mungkin banyak yang nggak akan kita lakukan. Karena akal kita menuntut ilmiah, rasional, manusiawi, nyaman. Nabi Ibrahim disuruh pindah dari Palestina ke Mekah. Ngomonglah sama istrinya. Karena istrinya bukan siapa-siapa. Istrinya perempuan biasa. Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul. Kita pindah yuk ke Mekah. Hijrah, transmigrasi. Apa kata Hajar? Ayah nggak tahu di Mekah kan nggak ada apa-apa ya. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Mau ngapain? Enak kan di Palestina, subur, nanam apa aja tumbuh. Kita kan manusia butuh makan, harus nanam. Di Palestina enak, nanam apa aja bisa tumbuh. Aku nggak mau ikut. Apa kata sang Khalilullah? Aku juga sebenarnya nggak kepengen ke Mekah. Kok ngajak-ngajak? Allah menyuruh aku pindah ke sana. Siti Hajar mendengar kalimat itu dari sang suami, 180 derajat berubah. Oh, perintah Allah ya bang. Ya sudah tuh, kalau memang perintah Allah, ayo kita jalan. Kenapa? Di sini nggak kecerna, tapi dia yakin di balik semua perintah Allah yang sulit dicerna secara nalar itu pasti kebaikan. Iman. Nggak lama di Mekah, ya benar seperti yang sudah dihayal. Bebatuan, tandus, gersang, Hajar hamil. Ya, 10 hari menjelang kelahirannya Ibrahim alaihi salam, Khalilullah sering lamun, bengong. Ditanya, abang kok akhir-akhir sering lamun, sering bengong. Kenapa sih bang? Ngomong dong bang, kan aku istrimu. Diam. Bapak bosan sama aku. Diam. Masakanku nggak enak. Diam. Apa yang salah? Diam. Bayangin, berhari-hari ditanya diam, ujuk-ujuk pergi aja. Namanya istri kejar. Orang ditanya kagak jawab, ujuk-ujuk pergi mau kemana? Diam. Sampai suaranya Hajar terus makin tinggi. Mas, diam. Sampai melengking. Tinggi banget, pol. Ibrahim baru noleh. Aku pergi dari Mekah meninggalkan kamu dan anak kita atas perintah Allah. Dilema yang ada di kepala Hajar seketika hilang. Nih orang ditanya diam aja apa gue timpuk nih. Gue ludahin nih. Apa gue kabur nih. Dilemanya hilang. Ya Allah bang. Ngomong dari tadi kenapa? Maafin aku tadi udah senono. Kalau memang perintah Allah. Ma'asalama fi amanillah. Ya udah gi jalan. Abang gak usah takut. Gak usah cemas ninggalin aku. Dan bayi kita di tempat yang gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Kenapa? Karena yakin kalau itu perintah Allah. Hakul yakin di balik itu adalah kebaikan. Jadi momentum hijrah adalah bagaimana kita terhadap aturan-aturan Allah bisa menutup rapat kepala kita dan membuka lebar dada kita. Kaum liberal, punten mohon maaf, jago bicara, jago debat, jago diskusi, tapi sedikit berbuat. Kenapa? Yang gak rasional gak bakal dikerjain. Nabi Ibrahim udah gede, Ismail disuruh disembelih. Gak rasional, gak ilmiah, gak manusiawi, berat. Tapi karena itu perintah Allah, laksanakan. Ternyata di balik itu, Allah cuma ngetes doang ketaatannya. Wa nadainahu ya Ibrahim. Begitu Ismail sudah dibaringkan, kaki tangan sudah terikat, mata sudah ditutup, golok tajam sudah di leher. Itu udah niat nyembelih banget. Posisi itu udah niat nyembelih banget, karena Allah yang nyuruh. Saat-saat kayak begitu malaikat Jibril, jelek datang, gak tahu dari arah yang mana. Pakai bahasa sahabat karib. Ibrahim, itu anak lo mau diapain? Tiket-tiket, golok.
Gue sembelih. Siapa yang nyuruh? Allah. Antum datang gak bilang-bilang. Ya saya disuruh Allah, suruh jangan bilang-bilang. Suruh ngapain? Ini aku suruh nganterin kibas. Kata Allah mah ini yang disembelih, bukan yang no. Masya Allah. Surah 37 ayat 100 sampai 107. Silahkan Anda baca. Begitu terbukti anak dan anak kesolehannya, ketaatan yang total, maka semuanya dirubah menjadi sebuah kenikmatan yang besar. Andai Nabi Ibrahim tidak melakukan itu, di dalam syariat Nabi Muhammad nggak akan ada syariat kurban. Kenapa? Karena syariat kurban adalah perintah Allah kepada Nabi untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim. Sidang cuma yang dirahmati Allah. Banyak banget hikmahnya, tapi ini satu saya ingin kemukakan. Momentum hijrah adalah mari kita pupuk iman kita, akidah kita, agar kita bisa sami'na wa ta'na terhadap apapun yang datang dari Allah dan Rasul, sekalipun terasa janggal di kepala kita. Gak rasional mungkin, gak ilmiah mungkin, gak manusiawi mungkin, berat banget mungkin, tapi percayalah, di balik semuanya itu adalah kebaikan, manfaat untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Lihat syariat kurban, nggak ada yang dirugikan. Mohon maaf, sapi Bali yang coklat-coklat, ya dari Bali, dari NTT. Ya, kita tahu saudara kita dari NTT kan 60% non-muslim. Datang musim kurban ya seneng. Karena hukum pasar berlaku, banyak permintaan, harga sapinya naik. Rahmatan lil alamin Islam. Yang jualan hewan kurban, nggak semuanya muslim. Kayak yang jualan busana muslim Tanah Abang. Tapi mereka dapat manfaat. Sekali lagi, Islam adalah agama yang rahmat untuk semua manusia. Bukan hanya rahmat bagi pemeluknya. Mari kita tunjukkan, semua kita umat Islam, tunjukkan kepada dunia bahwa agama kita adalah rahmat untuk semua. Baik untuk semua, maslahat untuk semua. Barakallahu li wa lakum. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه والسميع العليم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun al mukhlisun. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansur man nasaraka wa nasara hadad din wa ahlikil kafarata wal musyrikin innaka ala kulli syai'in qadir wa anta arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis